Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Muda USM bersama saya Zuhaini Satika Kerti kali ini. Dan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan seminar nasional yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Teknik yang dalam hal ini berjudul Membangun Mindset Entrepreneurial Generasi Z untuk sukses di era masyarakat 5.0. Dan bersama kita di sini sudah hadir ada narasumber kita yang luar biasa ada Bapak Dr. Hidayatullah SE MSI MKom MH AK. Wah, luar biasa lengkap ini Pak bidangnya. Dan juga ada Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Rami Mekah, ada Ibu Dr. Insinyur Elfitriana MM. Selamat datang Bapak di Aceh selamat menikmati Banda Aceh khususnya. Dan selamat datang untuk Universitas Rami Mekah tentunya. Nah, kita akan bincang-bincang nih Pak terkait entrepreneurship dan juga kegiatan seminar yang akan dilaksanakan besok nih ya Bu, 21 Mei ya. Nah, kalau dari sisi persiapannya seperti apa Bu sebenarnya? Alhamdulillah, sebelum tamu kita ini datang, Pak Dr. Hidayatullah, kami sudah mempersiapkan ya untuk menyambut Bapak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini agar kita ingin mengubah mindset daripada generasi muda dari sekarang. Nah, kalau dari judul yang diambil nih Pak, ada yang saya nangkep itu ada 3 kata penting ya. Yang pertama itu adalah entrepreneurial, kemudian juga ada di sini ada kata generasi Z dan juga masyarakat 5.0. Ini seperti apa Pak sebenarnya? Ya, sebenarnya kan sekarang itu kita mesti pahami ya Bu ya. Kondisi saat ini contoh misalkan kita lihat sekarang banyaknya layoff di mana-mana, bahwa banyak pengurangan tenaga kerja, bahkan perusahaan industri IT sekalipun tidak lewat dari itu. Google, kemudian yang lain juga melakukan layoff gitu karena perkembangan artificial intelligence kan. Nah, satu hal dari sisi mahasiswa kita, terutama yang Gen Z, tantangannya setelah mereka lulus kan mereka harus mencari pekerjaan. Sedangkan di sisi lain pekerjaan sudah makin berkurang. Berarti mau tidak mau kita sebagai perguruan tinggi harus memberikan solusi bahwa mereka kita bukan lagi mencetak sebagai pekerja, tapi mereka harus sebagai pengusaha gitu. Ada yang kita hadapi tantangan di generasi Z ini masalah sikap mental mereka ya, karena generasi Z ini kan bisa dibilang generasi yang mereka lahir nggak enak gitu. Sedangkan sebagai pengusaha itu tantangannya banyak kan, ditambah lagi sekarang society 5.0 ini kan serba teknologi dan mereka memang hidup di teknologi nih. Nah, mereka hidup di teknologi, dengan zaman teknologi, mindsetnya yang harus kita benahi supaya mereka siap gitu, sehingga mereka bukan lagi mencari pekerjaan, tapi mereka bisa membuat peluang baru untuk diri mereka. Bahkan mereka bisa mengerjakan pekerjaan dari Aceh misalkan, tapi mengerjakan pekerjaan dari luar. Itu yang harus kita ambil sekarang gitu, sehingga banyak pun pengurangan tenaga kerja, tapi mereka tetap mendapat opportunity yang lebih baik gitu. Gitu ya. Nah, kalau menanggapi beberapa bulan terakhir ini kan ada komplain Pak yang berseliweran di media sosial, misalnya terkait kekecewaan terhadap kinerja Gen Z. Itu seperti apa Pak? Apa yang perlu kita lakukan? Kebetulan saya kan keseharian selain menjadi akademisi ya Bu, saya kan lama juga, bukan lama, sampai hari ini sejak saya lulus kan menjadi profesional gitu. Sekarang saya menjadi konsultan di salah satu grup perusahaan gitu, di mana tim kami itu anak Gen Z semua Bu. Sangat berbeda dengan zaman saya dulu, mungkin dengan zaman Bu Dekan dulu gitu ya. Mereka lebih terbuka. Kalau mereka tidak suka, mereka sampaikan. Terkadang perbedaan generasi di kita ini kita nggak bisa terima. Mereka juga suka-suka mengkritik kita di depan umum, meskipun kita atasannya. Nah, perbedaan situasi ini yang kadang-kadang melihat bahwa Gen Z ini dilihat negatif karena perbedaan generasi. Tapi dalam satu sisi kalau kita bisa melakukan pendekatan yang lebih baik dengan mereka, bisa kita mendorong mereka dengan cara mereka produktivitasnya tinggi. Karena mereka
sangat inline dengan teknologi ya, sangat cepat mereka gitu. Nah itu tantangan. Nanti perbedaan generasi, kalau saya mungkin tidak terlalu jauh karena saya generasi milenial. Setelah itu mereka deket gitu ya kan. Oh saya ngerti caranya nih gitu. Tapi kalau di atas saya misal gitu deh, generasi bapak saya gitu, bertemu dengan mereka ini kok kaget bu. Karena di dalam meeting sendiri dia langsung bisa mengkritik atasannya. Coba bayangin, salah satu contoh anak generasi itu sekarang kan anak nongkrong. Iya. Kalau di sini di Aceh saya lihat warung kopi. Kalau di sini budaya warung kopi kan orang yang berumur seumuran kita. Kalau di Jakarta kan warung kopi anak muda. Bu. Nah, mereka kalau bekerja, kadang siang-siang itu mereka suka beli kopi. Dan mereka nggak segan-segan, Pak, yuk kita minum kopi, traktir ya. Yang dulu kita nggak berani ngomong gitu, bukan dasar. Kalau anak Gen Z itu dia open mind gitu loh. Dia langsung mengutarakan apa yang mereka pikirkan, ya yang mereka ucapkan. Nah, kita perbedaan generasi sekarang tidak siap. Dan mereka itu memang cenderung bosan dengan kerjaan monoton. Dan beberapa kerjaan contoh di bidang accounting itu kan monoton tuh. Iya. Maka mereka suka gak lama mereka keluar, cari kerjaan baru. Kadang 6 bulan keluar. Sehingga waktu kita rekrut itu mereka kok pengalaman cuma 6 bulan. Bagi perusahaan kan khawatir. Jangan-jangan masuk ke sini ntar 6 bulan lagi keluar. Dan kalau mereka kalau keluar bu, kenapa kamu keluar? Mau nggak betah, gajinya kurang mau naikin ya, dan nggak betah aja keluar aja bu, walaupun ditawarin gaji tambahan nggak mau. Itu bedanya anak Gen Z dengan generasi saya contohnya gitu, yang atau generasi yang angkatan bapak saya gitu tuh beda banget. Di sini yang perbedaan. Mungkin kita cara-cara kita untuk menghadapi mereka yang harus kita rubah sebenarnya. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke Bu Dekan ya. Nah, terkait ada perbedaan, apa yang harus kita lakukan untuk mengkoneksikan antara era ini sehingga delivery informasi dan juga penerimaannya tidak ada yang jomplang sehingga menimbulkan seperti ada gap atau konflik tertentu. Nah ini seperti apa ya kan yang perlu dilakukan? Kalau kita lihat memang yang dikemukakan oleh Pak Dr. Hidayatullah tadi bahwa memang kalau kita lihat generasi Gen Z sekarang ini, kalau dilihat dari seperti masa-masa saya dulu seperti kurang attitude ya, attitude-nya kurang. Jadi sebetulnya memang karena globalisasi kita yang membuat mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat zaman memang jauh ya berbeda. Mereka kalau dulu kita kan dengan atasan, dengan pimpinan tetap walaupun kita sudah tua, pimpinan kita muda, tetap kita hormati gitu. Tapi mereka tidak, mereka terbuka. Jadi apapun yang perubahan-perubahan globalisasi ini harus bisa kita terima dan kita harus bisa mengatasinya, gitu ya kan? Dengan membina, dengan kegiatan-kegiatan yang positif mungkin ya. Salah satunya ya kegiatan yang kita buat pembinaan, pelatihan, kita isi mereka dengan ini supaya apalagi yang seperti disampaikan oleh Pak Hidayatullah ini bahwa generasi Gen Z ini cepat bosan, jadi perlu adanya inovasi-inovasi kreatif. Itu mungkin ya. Artinya kita ini harus lebih kreatif dari mereka. Kita harus bisa membuat suasana yang cocok dengan menyenangkan ya. Contoh misalkan dulu kita bekerja 9 to 5, kita masuk jam 9, pulang jam 5, kita di kantor saja. Mungkin mereka ada masa off-nya, ada WFA dibuat, ya kan, dan mereka dikasih, yang jelas begini Bu, zaman dulu mungkin kita bekerja di beberapa perusahaan yang sudah besar memang jelas job description detailnya. Di beberapa perusahaan dulu kita berdasarkan instruksi aja. Kalau sama anak Gen Z nggak bisa. Anak Gen Z itu harus kita buat job desk yang detail, apa yang harus dia kerjakan. Nah itu menjadi pegangan mereka Bu. Nah terkadang kalau kita buat yang detail seperti itu, kalau kita kasih tambahan mereka nggak mau karena dari awal kesepakatan itu. Nah di perusahaan kadang-kadang itu nggak bisa terima. Sebenarnya mengacu kepada aturan yang baku, memang harus pekerjaan itu dari awal dia direkrut harus jelas apa yang dia kerjakan. Sebenarnya kita belajar dari mereka bahwa sesuai komitmen gitu. Contoh misalkan Bu,
saya mungkin zaman ibu dulu, kalau misalkan kita sudah jam 5, atasan kita belum pulang, kita sungkan pulang duluan. Apalagi kalau atasan bilang, saya meeting dulu ya, nanti kamu tunggu. Itu sampai jam 7 kita tunggu. Anak Gen Z jam 5 dia udah pulang, Bu. Meskipun kita sudah kadang pesen, kamu jangan pulang dulu ya, saya meeting dulu. Dia lihat jam 5, oh jam setengah 6 belum ada kabar, dia pulang. Terus kita mau kesinggung, nggak boleh gitu. Karena memang kan kita komitmennya cuma sampai jam 5, itu sudah gitu. Nah kadang-kadang di generasi kita ini nggak bisa terima hal seperti itu, sehingga kita bilang nanti seperti kurang attitude. Kok kamu sudah dipesenin jangan pulang dulu, sudah pulang gitu. Nah ada yang godaan mendasar begini, anak Gen Z yang saya temukan ini mungkin tidak bisa digeneralisir ya, itu di hari libur mereka susah dihubungin, Bu. Karena mereka punya 2 nomor, satu buat kita, satu nomor yang kita nggak ketahui. Dan WA-nya nanti dia balas Senin. Nah kadang di pekerjaan-pekerjaan tertentu yang urgent, karena kita kan masih pakai pakem lama. Nah kalau bekerja itu bisa dihubungi 24 jam. Zaman angkatan saya, angkatan ibu pasti sama tuh. Nah Gen Z jam hampir mirip dengan orang luar negeri, hubungin saya di jam kerja gitu. Nah, karena itu tidak bisa diterima perbedaan generasi. Kalau saya melihat begini, kalau saya butuh pekerjaan dia yang harus saya selesaikan instruksi itu di hari kerja dan jam kerja. Dan di hari libur saya tidak akan menghubungi dia, karena cuma juga, karena dia nggak akan balas-balasnya dari Senin. Karena dia punya 2 nomor, yang satu lagi untuk social life-nya dia, satu lagi untuk kerja. Di saat hari libur nomor itu dinonaktifkan. Nah ini yang harus kita terima sebenarnya. Gitu. Nah itu yang kata ibu tadi, kita harus memberikan pemaparan. Meskipun demikian kita harus kasih tahu mereka tantangannya. Karena secara cepat sekarang itu yang mendapatkan peluang. Jangan sampai mereka juga hanya dengan pola seperti itu, di mana kita Indonesia belum siap secara 100% untuk sekolah seperti itu. Nah, ini untuk mempersiapkan generasi ini seperti apa sebenarnya karakter Gen Z yang dibutuhkan nantinya? Betul, sebenarnya yang harus dipahami dulu, besok di acara tanggal 21 itu saya harus menggambarkan bagaimana riset dunia tentang ketenagakerjaan terutama ya, tentang serapan ketenagakerjaan atau skill yang dibutuhkan oleh sampai 2030 gitu ya kan, terus apa-apa aja yang harus mereka miliki gitu. Dan kalau kita lihat skill itu sekarang kan harus basisnya teknologi. Contoh salah satunya mereka harus bisa memahami artificial intelligence, harus memahami big data, mereka harus teknologi literasinya mesti bagus, itu communication skillnya mesti bagus. Nah itu yang harus, karena banyak pekerjaan-pekerjaan nanti yang akan tumbuh, pekerjaan baru, tapi juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sudah mungkin ke depan tidak populer lagi atau sudah digantikan oleh teknologi. Seperti misalkan saya sebagai accountant gitu. Accounting itu sesuatu yang sudah mulai menurun karena sudah bisa dikerjakan oleh software. Jadi kalau lulusan akuntansi misalkan sebagai data entry, kayaknya nanti tidak terpakai. Iya Bu. Data sistem. Data sistem gitu. Terus mereka sebagai apa? Kalau lulus nanti ya mungkin mereka sebagai data analis, financial data analis, di mana mereka dituntut untuk mengerti teknologi lebih banyak. Nah itu yang harus kita sampaikan ke mereka, sehingga nanti mungkin ibu bisa menambahkan kurikulum kita pun terpengaruh, berubah gitu ya kan. Kalau saya kebetulan dari bidang S1-nya sampai S3-nya di keuangan, kurikulum kita di akuntansi berubah banyak. Saya rasa dengan teknik juga sama memasukkan teknologi gitu. Nah ini yang harus kita sadari gitu, supaya mereka keluarnya itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja ya. Nah ini yang, besok itu saya mau kasih gambaran itu kepada mereka. Ditambah lagi bahwa mereka boleh dengan pola begitu, tapi ada hal-hal yang mereka nggak boleh pertahankan karena itu bisa menjadi menghambat mereka bisa diterima. Gitu. Artinya mereka juga perlu nantinya membuat personal branding bagi dirinya sendiri. Atau pasti. Nah itu seperti apa Pak? Sekarang begini. Saya suka bilang kalau saya mengajar, selalu pertanyaan saya ke mereka, kalian sosial medianya dikelola seperti apa? Karena para recruiter tuh sekarang orang ngirim CV, kita cek sosial medianya. Kalau sosial medianya banyak mengeluh, menyebarkan berita informasi hoax, banyak membicarakan orang lain tentang negatif, kita nggak rekrut. Karena itu akan menjadi problem di saat mereka masuk. Tapi kalau kita lihat, anak ini dia sosial medianya dia suka ikut training, suka ikut seminar, suka ikut kegiatan, dia tipikal anak turun tangan, komunikasinya bagus, sopan santunnya bagus, ya kita panggil. Maka itu perlu diajarkan mereka membranding sosial media.
Nah makanya ini yang harus kita ajarkan itu untuk semua jurusan ya, apalagi teknik juga sama gitu ya kan. Karena recruiter itu pasti dia cek latar belakang digitalnya gimana gitu. Terus ada platform-platform yang harus mereka kelola, seperti misalkan ke profesional tuh seperti LinkedIn misal gitu. Kita melihat banyak mahasiswa kita nggak punya akunnya. Harusnya dari mahasiswa semester 1 mereka sudah kelola itu. Mereka posting kegiatan mereka di kampus apa aja, mereka ikut seminar apa saja, kemudian mereka punya sertifikasi internal apa saja. Itu kan nanti waktu dia melamar, orang melihat profil digital dia kan, oh ternyata track recordnya bagus, ya kan, mereka aktif. Nah itu menjadi nilai plus sekarang. Nah itu yang nggak bisa dihindarin. Dan ini yang harus kita tekankan kepada mereka. Mengupdate Instagram lebih sering, tapi portal profesional mereka nggak peduli gitu. Padahal portal profesional itu menjadi ukuran mereka nanti waktu mereka direkrut gitu sebagai personal branding ya Bu. Ya Pak. Artinya bahwa personal branding mereka dari awal kuliah sampai mereka selesai kuliah itu adalah sangat penting bagi recruiter. Iya. Nah, terakhir mungkin ada pesan penting Pak? Dari saya ya, kebetulan saya juga akademisi ya. Ini mungkin tantangan kita dari perguruan tinggi ya, bahwa kita mungkin bukan hanya memberikan pengajaran akademik kepada mereka, tapi kita juga memasukkan unsur-unsur lain ya, itu bahwa ada informasi di dunia sana, di luar sana yang mereka disiapkan dari kampus. Contoh tadi, kita bicara personal branding, tapi beberapa banyak kita di kampus mengajarkan dari awal, hey kalian harus punya akun LinkedIn, cara bikin headernya begini, profil yang harus kalian lengkapi begini, kegiatan kalian diposting nggak, gitu. Dari 3 tahun kalian kuliah harusnya kalian sudah punya track record di situ. Nah tapi kadang-kadang kita jarang karena kita fokus ke akademik. Iya. Nah terus kita menganggap itu bukan bagian dari kurikulum, ya kan? Nah bagaimana ini bisa harus kita lakukan? Saran saya mungkin kampus harus bikin community yang khusus tentang itu. Kayak misalkan ada community entrepreneurship misalnya gitu ya. Nah, kewirausahaan, salah satunya harusnya dia tune in hal seperti itu, mengajarkan anak-anak itu sekarang mengelola LinkedIn-nya, mengelola blognya gitu, atau mengelola Instagram-nya untuk personal branding, menjual potensinya gitu. Nah itu supaya mereka nanti kalau sudah lulus, mereka sudah punya aset digital yang bisa mereka pertontonkan kepada recruiter. Ini nilai plus mereka gitu. Kalau dari Ibu, seperti apa pesan penting untuk para sobat muda USM? Kalau kami di sini ya, baik dari pihak yayasan, pihak rektorat, baik dari fakultas, itu semua selalu ingin melakukan upaya-upaya itu kerjasama gitu ya kan, dengan berbagai pihak lah, apalagi untuk generasi kita ini, para mahasiswa kita, seperti baik dari dalam maupun tingkat daerah maupun tingkat nasional. Seperti kita hadirkan seperti Bapak di sini ya kan. Begitu saya dengar Bapak datang gitu ya kan. Langsung ditanya ke saya bilang tolong kalau memang bisa hadir di sini ya, saya bilang tolong diusahakan, saya bilang. Begitulah dukungan kami kepada upaya-upaya kami kepada berbagai pihak ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama kolaborasi kita ini tetap terus berjalan. Itu untuk membina mahasiswa kita di sini. Jadi selain itu juga pada universitas kita juga sudah ada inkubasi bisnis, sudah ada kerjasama dengan Ludi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya itu juga melatih ya mahasiswa kita untuk siap ya selesai di Fakultas Teknik ini atau dari universitas kita, mereka siap tantangan ke depan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Pak Hidayat, Ibu Elvi Triana di podcast USM TV ya. Insya Allah kita akan punya kegiatan-kegiatan lainnya, nantikan saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.